Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ucapkan salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam khatam pembacaan Alkitab, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa bersama kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan sekarang kami ingin khatam dalam pembacaan Alkitab. Berkatilah dan urapilah kami, baik yang sudah pernah membaca ataupun yang belum pernah membaca dan khatam Alkitab, supaya firman-Mu bukan hanya sekedar kami baca dan khatamkan saja, namun bisa kami pahami serta bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal 49. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakhar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi.
Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het." Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangis dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku.
Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tetua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkuburan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati.
tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Proses khatam pembacaan Alkitab hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri proses khatam pembacaan Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja mengurapi kami, sehingga proses pada hari ini bisa tertanam dan menjadi kebiasaan di dalam hati kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Kami mohon, sertailah dan berkatilah kami dalam kesehatan dan juga kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.